Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita pada siang hari ini. Mahasiswa, alhamdulillah kita hari ini menginjak pertemuan yang ketiga. Adapun materi yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah satu, tahsin, pengertian tahsin, kemudian ilmu tajwid dan secara perkembangannya, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, juga salah satu metode baca Al-Quran, serta larangan di dalam kita memegang Al-Quran dan sebagainya. Intinya perkuliahan kita pada siang hari ini yaitu membahas tentang bagaimana tahsin itu digunakan atau bagaimana penerapannya. Tahsin menurut Al-Quran, pengertian tahsin di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisi petunjuk bagi manusia serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya Al-Qur'an ini bisa dibaca oleh seluruh manusia, bukan hanya Islam saja. Artinya Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi tidak ada perbedaan, siapapun boleh mempelajarinya, baik itu Kristen, Yahudi, Hindu dan sebagainya boleh mempelajari, asalkan mempunyai aturan terhadap bagaimana Al-Quran itu bisa dipegang. Yang jelas kalau muslim itu wajib berwudu dan sebagainya. Kemudian orang yang mempelajari Al-Quran itu mempunyai keistimewaan, bahkan satu huruf saja itu bisa membawa atau mendapatkan berkah pahala 1000 dalam satu huruf di dalam membaca Al-Quran. Seperti halnya hadis Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan minal kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alam harfu walakin alfun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Jadi orang yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini menunjukkan bahwa keistimewaan di dalam kita membaca Al-Quran itu ternyata sangat-sangat besar. Seperti halnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat dan kepada para pembacanya. Nah, pengertian tajwid atau tahsinul Quran secara bahasa yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun tujuan membaca atau mempelajari tahsin adalah untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan mulut atau dari kesalahan membaca. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik merupakan fardu ain. Jadi begitu. Kalau kita belajar itu namanya fardu kifayah, akan tetapi ketika kita mengamalkan itu fardu ain. Gak boleh salah, maka harus tepat. Tidak boleh salah huruf, salah baca dan sebagainya. Adapun dalil Al-Quran, di dalam Al-Quran, "Warattilil Qur'ana tartila", dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil atau bertajwid, sehingga tidak ada sedikit pun celah untuk kita membaca Al-Quran dengan yang keliru atau apalagi salah baca. Kemudian dasar tahsin. Jadi ternyata kita mempelajari tahsin itu mempunyai dasar, sehingga penting kita mempelajari ilmunya. Yang pertama bermula dari bentuk fenomena, sehingga banyak para
pembaca Al-Quran itu tidak memperhatikan sama sekali, yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan baik, bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan sesuai makhorijul hurufnya. Maka dasar-dasar tahsin inilah kemudian muncul. Ada para pembaca tidak konsisten di dalam membaca tanda-tanda panjang, ada yang harusnya dibaca panjang tapi dibaca pendek, yang tadinya dibaca pendek kemudian dibaca panjang, itu tidak konsisten. Kemudian tidak konsisten seimbang dalam membaca hunnah. Nah, kadang hunnah itu ternyata dibaca hanya sekedar misal innalladzi, ada yang buat innalladzi, harusnya innalladzina amanu. Nah, pengucapan vokal yang tidak sempurna karena mungkin vokal setiap orang itu beda-beda. Maka di dalam kita mempelajari tahsin itu harus betul-betul dimaksimalkan. Kemudian pengucapan huruf sukun yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid sering dipantulkan, misal kode, bisa dibaca kode, artinya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Terus faidah kita mempelajari ilmu tahsin adalah yaitu refleksi keimanan seseorang muslim terhadap Al-Quran. Jadi kepedulian kita sebagai umat Islam khususnya, yaitu bagaimana kita peduli terhadap pemeliharaan Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quran yang memang kalamullah itu terjaga, terawat dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan baik makna ataupun cara pelafatan di dalam Al-Quran. Sehingga kalau sudah salah makna lafaz itu otomatis nanti akan merubah makna, tafsir dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencapai kualitas yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya mengikuti jejak Rasulullah SAW, yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah adalah termasuk manusia yang mulia. Tentu bacaan Al-Qurannya jauh lebih baik daripada kita. Akan tetapi kalau seandainya kita bisa itba kepada beliau, tentu akan jauh lebih baik. Kemudian terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dalam baca Al-Quran. Tentu banyak, maka perlu kita belajar kepada guru yang betul, benar, yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Terus mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Tentu orang yang membaca Al-Quran tentu mempunyai keutamaan atau faidah yang sangat besar, karena orang yang membaca Al-Quran tentu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman yang saya cintai, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kedepannya kita bisa berdiskusi. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.